Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada berita yang menarik, berita yang terbaru, masih masalah seputar pemilu. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Kita punya problem sudah menang, tahu-tahu ada jual beli antar partai. Itu terjadi. Itu pasti saya bawa ke MK. Hoax. Berarti menegaskan PKB berarti masih berdiri tegak untuk mengusulkan angket gitu. Iya, lihat aja nanti, buktikan aja nanti. Tapi yang jelas tanggung jawab sejarah kita mengharuskan kita harus memulai untuk evaluasi semua sistem ini dengan angket DPR. Hoax. Artinya PKB mendorong angket ya? Ya pastilah, pasti. Tapi akan tanda tangan semua bos yang di Senayan. Iya, syarat itu harus terpenuhi. Kalau setuju angket, Ini sandiwara apa ini diperankan saya jumlah yang mendukung. Awas saja kalau merapat pemerintah. Dari minimal 2 fraksi. Tapi kader PKB yang di Senayan akan tanda tangan semua. Pastilah, namanya juga pengusul. Gus, ini muncul isu kalau penguasa ini coba untuk menggembosi hak angket, Gus. Salah satunya mungkin Ini wartawannya mancing-mancing. kubu 1 dan 3 ini untuk pragmatis menawarkan jabatan kue kekuasaan untuk menggembosi hak angket, Gus. Apakah PKB sudah di lobi, Gus? Belum. Hah? Belum. Saya lihat kok belum ada. Pengen di lobby. Kekhawatiran itu. Aduh ya Allah, kasihan. Mungkin karena kita bisa menjelaskan bahwa angket ini tidak berniat buruk, tetapi berniat baik. Ini untuk kebaikan semua pihak ya. Semua pihak. Supaya pemilu kita menjadi jurdil, langsung umum bebas. Tak perlu angket. Itu yang paling pokok. Dan rusuh. Tapi yakin efektif angket Bagi ini bulan efektif puasa kan tak perlu. mengungkap kecurangan. Sangat efektif karena kita bisa membuka semua kendala-kendala dari hak demokrasi rakyat. Sementara Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan persoalan dugaan kecurangan pemilu 2024 seharusnya bukan diselesaikan lewat jalur hak angket. Menurutnya, masalah tersebut bisa dibicarakan dan diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi di DPR dengan mengundang penyelenggara pemilu. Untuk apa kemudian angket diselenggarakan untuk mempersangkakan sesuatu yang kita semua juga merasakan di lapangan dan itu bisa dibicarakan atau diselesaikan dalam rapat-rapat konsultasi antara Bawaslu, KPU, Bapak ini DPP, ganteng, keren. dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Partai Golkar memang sudah rapat. Bapak Erlangga. Jadi karena sudah rapat, sudah beriringan, lihat saja iklan-iklan Partai Golkar bersama Pak Jokowi, sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan Pak Jokowi dan kenyamanan Pak Jokowi. Itu berbunyi Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jadi kalau ada presiden kok ingin dipilih lagi periode ketiga, namanya Presiden Loyo Sunto. Atau Loyo. Jadi itu nggak jelas sama sekali. Itu berarti menantang Yang Amin Rais nih. menginjak-injak dan menghina konstitusi Undang-Undang Dasar, padahal Undang-Undang Dasar itu adalah dasarnya undang-undang. Undang-undang dasar ada saja undang-undangnya. Dibola baliknya maksudnya. Berani mengotak-atik Undang-Undang Dasar, tentu itu akan berhadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Aduh ya. Emang apa sih nggak boleh? Tolol banget. Tolol. Orang ini adalah orang-orang yang tolol. Dan jamaah yang dimuliakan Allah. Oke, ini di mana? Jadi saya melihat dari zaman ke zaman yang namanya pemimpin zalim itu sooner or later cepat atau lambat itu mesti hancur, mesti jatuh, mesti laknatullah alaih. Ini sebuah
sejarah pada zaman imperium, pada zaman kekhilafahan, pada zaman monarki, dan juga termasuk zaman-zaman republik, di mana kalau ada sebuah demokrasi, pemimpinnya itu menjadi autokrat, menjadi despot, menjadi tiran, ya, nggak menghargai undang-undang dasarnya, bahkan melihat rakyat cuma seperti domba-domba yang bisa dikibulin dan lain-lain. Maka ini pitanya keji. Presiden semacam itu akan jatuh dengan kehendak Allah yang maha besar, ya. Jadi kita hafal Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya rame sekali wa tudillu man tasya biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir, ya. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Sang Maha Penggenggam kekuasaan sejati. Engkau berikan sedikit sesudah kekuasaan dunia ini yang cuma kecil saja kepada yang Engkau kehendaki, tapi Engkau cabut kuasa itu kapan saja sesuai kehendak-Mu. Engkau muliakan hamba-Mu tertentu betul, sesuai dengan kehendak-Mu, tapi juga Engkau hinakan, Engkau nistakan, ya, sesuai kehendak-Mu, karena Engkaulah yang maha berkuasa atas segala sesuatu, ya. Nah, rupa-rupanya kita punya presiden ini namanya Pak Joko Widodo. Rupa-rupanya kita punya presiden sudah 10 tahun ini, ya. Kok rupa-rupanya macam aslinya itu, ya. Oke. Baiklah. Dulu kita seperti terkecoh, ya. Kalau saya tidak terkecoh, tidak, ya. Bahkan dulu Gubernur Sutioso itu pernah ketemu saya ketika Pak Joko ini jadi gubernur. Rame sekali pasukan sekian hati. Itu Pak Sutioso mengatakan, Mas Amin, Anda ini profesor satu-satunya yang sepertinya kok nggak percaya sama Jokowi, gitu loh. Padahal banyak profesor, ahli tata negara dan lain berbagai kampus dari itu dulu kan dia masih tahu, Anda kok terus saja memberikan kritik, gitu. Nah, saya mengatakan, ya Pak Sutioso, saya dididik oleh agama saya, kalau kita melihat sesuatu yang kira-kira akan milih jadi Jokowi dajal, sebaiknya diungkap dan dikatakan seperti apa adanya. Kalian tadi milih Jokowi dajal, makasih. Nah, jebulnya saya yang benar, alhamdulillah, ya. Jebulnya itu ya ternyata ya saya yang benar. Sekarang ini luar biasa. Ini Allah sepertinya ya sudah campur tangan, ya. Kalau Allah sudah intervensi, apa ada yang bisa mengalahkan plot atau kehendak Allah itu, ya. Jadi ini kita punya teman saudara Joko Widodo ini, ya, orang Solo seperti saya, ya. Tadi musuh, ini teman, ini aduh bingung. Memang tadinya presiden yang dianggap dekat dengan rakyat, ya, masuk got, kemudian dipuji-puji, wah ada gubernur presiden kok masuk got, dan ke pasar menggendong bayi, orang tua dirangkul, dan bakul-bakul ditanya dan lain-lain, sepertinya merakyat betul, ya. Tapi saya buka saja, ya, saya tulis dalam buku saya itu Jokowi mundur atau seterus, ya. Tapi mundurnya itu pakai tulisan merah, mundur, jadi harus mundur, ya. Atau kalau mau terus itu jangan kalau mau dipilih yang kedua dulu, ya, jangan kemudian mengumbar kekuasaan, mengumbar ketakaburan, ya, karena nanti pasti, ya, bukan saya, ya, tapi Quran mengatakan yang zalim itu sooner or later, cepat atau lambat ini memang pasti akan jatuh. Masalahnya yang zalim itu siapa? Astagfirullahaladzim. Nah, ya tahu lah, emang yang zalim pasti jatuh. Atau geger politik nasional adalah, ya, kebanyakan pendukungnya yang tadinya itu sudah seperti menutup hatinya, sudah mengunci pikirannya,
karena pimpinan ini yang namanya Pak Joko Widodo itu wali kota Solo, belum selesai 2 periode langsung jadi gubernur, belum selesai 1 periode sudah langsung jadi presiden gitu. Ini dianggap ini orang hebat. Ya memang hebat, aduh. Menurut saya itu tidak hebat sama sekali ya, karena dia menerjang aturan main ya, sehingga saya mengatakan ya, dengan firasat orang mukmin ya, orang mukmin seperti saya kan biasa, jadi firasat enteng-entengan ya, tidak serius lah ya. Tapi artinya adalah bahwa Joko Widodo ini kalau terus ramai sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 banggakan 7 segala macam 8 langkahnya tambah itu, anak-anak 8 okay. Itu ya kalau saya yakin akan terjungkal sebelum waktunya ya. Ini jelek sekali doanya, oke. Nah sekarang perhatikan ya. Mengapa yang dulunya itu pada mendukung secara 100% ya. Tapi ketika saudara kita ini Joko Widodo ya itu menggunakan kekuasaannya ya, kalau 3 periode tidak bisa, tapi kalau anak saya ya, yang jadi wali kota baru 2 tahun itu bisa nyawapres ya, kemudian berhasil ya, kan kemudian ini cawapres boneka ya. Astagfirullahaladzim, cawapres ini boneka. masih anak ingusan sesungguhnya ya. Belum 35 tahun ya. Boneka orang itu tuh Pak, 40 masih jauh manusia ya. itu Pak. Tapi kemudian oleh bapaknya itu dengan memaksa adik iparnya namanya Anwar Usman ya, kemudian mengotak-atik ini pencucian otak keputusan ya, saya nggak peduli nomor berapa ya. Yang jelas adalah bahwa Anwar Usman ini melanggar secara berat ya, aturan etika secara pelanggaran yang cukup berat. Mestinya ya, kalau orang punya perasaan malu ya, itu mendapatkan ketukan palu melanggar etika berat, itu otomatis harus mengundurkan diri, keluar dan tidak berminat lagi ya. Kemudian dengan istrinya bisa hidup semau-maunya ya, tapi nggak boleh lagi mencampuri urusan Mahkamah Konstitusi ya. Tapi ini malah pidato 21 menit ya, membela diri dengan segala macam ya. Dengan saya hanya takut kepada Allah, padahal takutnya kan kepada kakak iparnya ya. Itu ya, jadi orang mun itu memang enteng itu ya, membawa nama Allah ya, tapi kemudian sesungguhnya yang takut bukan pada Allah, takut pada sama manusia ya itu yang namanya tadi itu kakak iparnya itu ya. Nah jadi ini saya melihat ya, bahwa yang dulu seolah-olah itu membutakan mata hati dan mata pikirannya melihat ada wali kota Solo yang jadi gubernur belum selesai kemudian nyapres dan menang ya. Itu ini pertanda memang sosok hamba Allah yang luar binasa. Astagfirullah. Kemudian ini bisa kita tumpahkan kepercayaan kita, ini adalah Ratu Adil yang dikirim dari langit ya. Oke, Ratu Adil membebaskan kita dari belenggu kemiskinan, belenggu pengangguran, belenggu keterbelakangan, menuju Indonesia yang akan betul-betul menjadi, katakanlah mereka memimpikan menjadi pemain global kira-kira nomor 5 di muka bumi ya. Nah bagi orang tahu masalah itu tertawa terkekeh-kekeh ya. Wong itu apa ya? Orang yang memberi kesejahteraan kepada rakyat saja tidak bisa, tiba-tiba bicara Indonesia emas tahun 2040 ya, kita main global, kita akan menentukan masa depan umat manusia. Ini memang pernyataan yang tidak berdasarkan orang yang waras pikirannya ya.
Oke. Saya tahu Makasih, ini kami direkam, stres. Oke, makasih. Akan Makasih ya. sampai ke Endal, sampai Kapolri. Capek, Saya mengatakan ini sudah tidak waras pikirannya. Bahkan saya mengatakan Miring kata jamaahnya. Oke. lalu seharusnya Jokowi itu diperiksa oleh psikiater. Ini saya ulangi lagi ya. Karena dia menurut saya itu kejangkitan penyakit yang namanya itu megalomaniac ya. Jadi eksesif ya. Keakuannya itu besar sekali, ananianya besar sekali ya. Narsisistik megalomaniac ya. Artinya dia merasa paling benar, paling hebat, pelanangin jagat kalau dalam cerita wayang itu ya, seolah-olah akulah yang paling tahu, akulah yang paling hebat, dan segala macam apa breaking atau omongan-omongan yang nggak masuk akal itu ya. Kemudian megalomaniac itu dihantui, dicekam dengan kebesaran palsu ya. Jadi sayalah yang memang ya mega itu, skala mega itu Ini kita kira aja guys, sakit kepala saya. Maniac itu. Nah guys, hampir pingsan guys. Lihat yang Amin Rais ngomel-ngomel kan ada. Pokoknya silakan kalian komentar di kolom komentar apa pendapat kalian. Saya no komen. Nah, saya kira semoga video tadi menambah informasi yang terbaru bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.